Ya. Beri kami kata-kata mutiara tentang buku versi Bapak. Sahabat Golagong TV, Safari Literasi sekarang sedang berada di kantor atau di gedung Kapolda. Saya ditemani Dr. Andes Setio Budiyanto. Pak Setio, saya panggil ya Pak. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Ya, Pak, baru 2 bulan ya Pak? Di sini? Jalan masuk bulan keempat. Bulan keempat. Ya. Sebelumnya di mana Pak? Ya, sebelumnya saya bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya. Yaitu, saya selaku Direktur Penyidikan di sana. Kemudian pimpinan dalam hal ini Kapolri memberikan amanah dan tugas kepada saya selaku Kapolda NTT. Ya. Sama ya panasnya dengan Jakarta Pak? Ya, menurut saya Jakarta lebih panas. Lebih panas ya Pak? Iya. Oke. Nah Pak, persoalan literasi Pak. Bapak terakhir baca buku apa Pak? Ingat nggak? Ingat, gitu. Ya, tadi saya sampaikan bahwa buku yang terakhir saya baca itu adalah Jangan Membuat Masalah Kecil Menjadi Masalah Besar. Itu. Ya. Apa yang bisa Bapak terapkan dari buku itu kepada staf Bapak? Ya, banyak hal lah ya, gitu. Jadi tentu berkaitan dengan masalah-masalah tugas keamanan di wilayah Nusa Tenggara Timur ini, itu justru kita balik buku itu. Kalau itu jangan membuat masalah kecil menjadi besar, tapi kita mengantisipasi supaya masalah-masalah kecil itu tidak menjadi besar. Gitu, itu relevan menurut saya. Ya. Nah, Pak, bulan keempat ini sudah muter kemana nih Pak? Ya, belum semuanya. Belum semua ya? Ya, tentu dengan berbagai kesibukan dan kegiatan yang ada di kantor, ya, kemudian ada juga tugas ke Jakarta untuk Rapim Polri dan sebagainya, gitu ya. Baru beberapa kabupaten atau polres-polres yang bisa saya kunjungin. Tapi tentu menjadi target buat saya bahwa saya harus bisa mendatangi, mengunjungi, dan berinteraksi serta bertemu dengan seluruh anggota, terutama di polres-polres di kabupaten. Ya. Mohon maaf, ada input nggak Pak? Input dari staf tentang tradisi, terutama tuak, meminum tuak adat di sini Pak? Ya. Apakah itu signifikan dengan di sini misalnya tingkat kriminalitas? Bagaimana Pak? Tinggi atau rendah atau tidak ada hubungan apa-apa? Ya, saya kira kalau namanya budaya minum itu di semua daerah ada, ya. Bukan hanya di NTT saja. Karena itu bentuk sebetulnya sebuah kearifan lokal. Bagaimana membuat sebuah buah-buahan, hasil pohon-pohonan dijadikan sebuah minuman. Gitu. Yang salah adalah kalau kemudian itu konsumsinya berlebihan. Nah, kalau berlebihan pasti berdampak kepada individunya, menjadi hilang kontrol, lepas kendali, dan kemungkinan resiko untuk melakukan kejahatan pasti ada. Gitu ya, itu yang kita jaga, kita sampaikan, ya, kita mungkin ya sosialisasi kepada seluruh masyarakat, menjauhi hal-hal yang berhubungan dengan minuman-minuman, meskipun itu minuman tradisional, tapi kalau minumannya berlebih pasti memabukkan. Oke, sekarang ke Pocadi Pak. Pocadi. Ya. Nah, ada gagasan besar apa setelah Bapak melihat Pocadi? Ya, pastinya yang pertama, Pocadi ini harus bisa bermanfaat buat anggota, karena adanya di Polda, gitu ya. Nah, tadi sudah saya instruksikan kepada Kepala Biro SDM untuk secara terjadwal, secara reguler, ya semacam memberikan kesempatan lah kepada anggota bergantian untuk datang. Di antara waktu kesibukan kantornya kan pasti ada kesempatan sekian menit untuk meninggalkan mejanya menuju sana. Itu nanti diatur, gitu. Tapi harapan besar saya, Pocadi ini bukan hanya untuk anggota Polri, gitu. Saya berharap bahwa ini masyarakat juga bisa memanfaatkan, gitu. Karena tidak ada judulnya Pocadi khusus untuk anggota, gitu. Tidak ada. Ini umum sebenarnya. Nah, karena sifatnya untuk umum, ya tentu membutuhkan strategi supaya bisa masyarakat itu maulah datang mengunjungin, gitu. Tapi relevan tidak kalau misalnya apakah itu taman bacaan masyarakat atau Pocadi? Kalau ini kan dari top down ya Pak ya, dari. Nah, sekarang mungkin tidak Polres misalnya menyelenggarakan perpustakaan atau pojok baca di luar Pocadi untuk ketika masyarakat mengurus STNK atau mengurus hal-hal lain. Mungkin ya, saya kira itu banyak dilakukan terobosan itu oleh satuan lalu lintas ya, satuan lalu lintas gitu. Nanti lebih saya tegaskan lagi
yaitu bahwa sambil menunggu proses mungkin dia perpanjangan SIM, pembuatan SIM atau pengurusan STNK dan lain-lain, bisalah kita sediakan gitu buku-buku. Ya, tapi tentu bahwa penyediaannya ini ya pastinya perlu dukungan dari semua pihak, dari pemangku kepentingan gitu. Ya, dan sesuai dengan ya mungkin apa sih harapan masyarakat situ, mereka sukanya membaca apa. Gitu. Jadi ada hubungan interaksi yang baik diharapkan antara mungkin dinas-dinas yang ada di kabupaten dengan Polres, dengan Satlantas untuk bisa membuat itu. Gitu. Oke Pak, mungkin tidak Polres di setiap kabupaten mensupport gerakan 1 juta buku untuk NTT dari Forum Taman Bacaan Masyarakat, Kantor Bahasa dan Dinas Perpustakaan dalam hal misalnya pengawalan, pengamanan untuk membagi-bagikan buku ke logistik misalnya. Ya, saya kira kalau soal mungkin tidak mungkin, pastinya kemungkinan itu selalu terbuka, selalu ada. Tinggal bagaimana tekniknya aja. Artinya strategi yang kita lakukan ini kan harus multidor nih. Gitu ya. Jangan kemudian karena ada buku diberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Polri yang mendistribusikan. Gitu. Tapi harus ada kolaborasi. Gitu, saya nggak mau juga kemudian beban polisi bukan beban maksud saya gitu, bukan sebuah beban gitu, tapi sebuah tanggung jawab yang harus dipikul bersama gitu ya, sehingga tidak kemudian serta-merta ini serah terima buku kepada Polres A gitu ya, udah bukunya mau didistribusikan dan sebagainya, itu tergantung bagaimana caranya. Kan di Polres juga ada Polsek-polsek, ada Babin Kamtipmas. Kemudian secara struktur pemerintahan di sana ada kecamatan, ada kelurahan. Nah, itu yang perlu kolaborasi. Gitu. Jadi sama-sama tujuannya satu, bagaimana supaya distribusi bukunya kan bisa tersalurkan dengan baik kepada masyarakat yang memang betul-betul memerlukan itu. Oke. Himbauan untuk masyarakat NTT terkait literasi digital. Soal hoax dan sebagainya, silakan Pak. Ya baik, yang saya hormati seluruh masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Cybercrime ya Pak? Ya, jadi terkait masalah hoax, kemudian banyaknya provokasi yang ada di sosial media, memang saya menyampaikan bahwa era digital ini tidak bisa kita hindari, kita tidak bisa mundur lagi ke belakang, tapi yang harus kita hadapi adalah situasi ke depan, perubahan begitu cepat gitu, tapi jangan kemudian kemajuan teknologi ini disalahgunakan dengan berbagai hal yang kontraproduktif, membuat sebuah hoax kemudian sifat provokasi yang sifatnya narasinya adalah kontraproduktif. Ini sangat-sangat akan dapat mengganggu. Saya berharap bahwa itu pikirkan sebelum jempol Bapak, Ibu, adik-adik, kakak-kakak, saudara-saudara semuanya bermain di gadgetnya masing-masing gitu, pikirkan bahwa ini tidak sebuah narasi yang menyakiti orang lain, kemudian dapat mengganggu sebuah stabilitas yang sudah kondusif sampai dengan saat ini, kemudian sebuah kerukunan yang sudah tercipta dengan baik, sebagaimana tadi disampaikan oleh pembaca puisi, Nusa Tetap Tentram, atau yang sering digaungkan oleh Bapak Gubernur, Nusa Terindah Toleransi, gitu. Ini betul-betul menjadi sebuah implementasi yang betul-betul terlaksana gitu, tanpa terganggu dengan adanya pengaruh-pengaruh digital yang sekarang semakin maju. Ditindak tegas Pak? Ya, saya kira kalau masalah tindakan tegas tentu kita sesuaikan. Kita memiliki pedoman dalam melakukan penegakan hukum. Penegakan hukum adalah upaya terakhir gitu. Banyak hal yang kita bisa lakukan. Kemudian kita lihat juga derajatnya. Gitu, derajatnya sampai di mana permasalahan yang disampaikan gitu. Kalau misalkan permasalahannya hanya person to person, mungkin masih bisa dilakukan secara kekeluargaan. Tapi kalau permasalahan yang di blow up itu adalah sesuatu yang menyangkut sudah bersifat publikasi, pengaruhnya besar, ya tentu itu ada pertimbangan lain dalam proses penegakan hukum. Oke Pak, beri kami kata-kata mutiara tentang buku versi Bapak. Ya, buku adalah sebuah suhu ya, sebuah guru yang tidak punya nyawa gitu. Tapi buku itu bisa kita jadikan sebuah benda mati yang akan sangat bermanfaat dan sangat mempengaruhi hidup kita. Itu menurut saya. Saya Golagong bersama Pak Setio, Kapolda Nusa Tenggara Timur. Salam literasi. Salam literasi. Ya, saya Golagong
Duta Baca Indonesia 2021-2025 menghadiahkan buku terbaru saya, Gong Smash. Smash itu gerakan mematikan di dalam olahraga badminton untuk memenangkan pertandingan. Tapi di buku ini, jika ada masalah, jika ada kesulitan, smash saja. Iya, sikat saja. Ya, sikat saja. Kalau saya mengistilahkan gitu, aksi saja dulu. Oke. Silakan beraksi saja. Salam literasi. Ya, terima kasih. Ya, Pak. Ya, oke. Dibeli untuk dibaca. Oke, ya. Mudah-mudahan. Lagi Bel. Ya, tes coba. Ya. Tes 1, 2, 3. Saya Golagong. Golagong, Duta Baca Indonesia. Saya Setio Budianto. Tapi bisa kita manfaatkan masyarakat. Sama seperti kan ada dua nih.